morning, student. How are you today? I hope you are always good. Now we want to learn about Christian religion education. Before we start it, let's pray together. Lord Jesus, we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you, God. We have prayed. Hallelujah. Amen. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai mengasihi sebagai sikap hidup remaja Kristen, yaitu di pembelajaran 8, kelas 8, 12 Januari 2021. Miss ambil dari kompetensi dasar menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik mampu menjelaskan tindakan kasih bagi sesama. Peserta didik juga mampu memahami dasar mengasihi sesama, serta peserta didik mampu memahami hal yang menjadi dasar kasih kepada sesama. Semua orang memiliki kasih, namun tidak semua orang mampu menunjukkan atau memberikan kasihnya kepada sesama. Kasih yang kita miliki tidak akan berguna dan tidak dapat dirasakan jika kita tidak menunjukkan kasih tersebut. Nah, di dalam diri setiap manusia itu pada dasarnya ada kasih yang dari Tuhan. Namun tidak semuanya atau tidak semua orang mampu menunjukkan atau memberikan kasihnya kepada sesama kita. Jadi ketika kita memiliki kasih, tidak akan berguna jika kita tidak bisa memberikan kasih atau tidak dapat dirasakan oleh orang-orang lain. Nah, banyak hal tindakan kasih yang dapat kita lakukan terhadap sesama kita. Contohnya, memberi, menolong, membantu, mendoakan, dan banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan. Contoh tindakan kasih, kita dapat melihat di sini ada yang membantu atau menolong. Nah, di sini ada 7 aksi kasih jasmani, yaitu yang pertama, kita dapat memberikan makanan kepada orang yang lapar atau orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu yang kedua, memberi minum kepada orang yang haus, memberi perlindungan kepada orang asing. Lalu memberi pakaian kepada orang yang telanjang atau tidak memiliki pakaian, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, bahkan menguburkan orang mati. Nah, di sini Tuhan pernah membicarakan hal ini di dalam Perjanjian Baru, bahkan mengajarkan bahwa ketika kita memiliki kasih, kita dapat memberikan makan kepada orang, kita memberikan minum kepada orang yang haus, bahkan memberi perlindungan bagi orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang ada di penjara, bahkan menguburkan orang mati. Nah, relasi interpersonal atau perjumpaan dengan Allah itu dapat dialami melalui tindakan kasih. Contohnya, relasi interpersonal yaitu terwujud dalam berbagai tindakan baik yang kita lakukan bagi orang lain ataupun yang orang lakukan bagi kita. Orang lain atau kita adalah perpanjangan tangan Allah untuk melakukan berbagai kebaikan. Oleh sebab itu, berbagai kebaikan yang dialami oleh kita atau oleh orang lain menunjukkan bahwa kasih Allah itu nyata bagi kita melalui orang lain. Jadi ketika kita mau menolong orang, berarti kita sebagai alat Tuhan untuk membantu orang lain. Nah, di sini Allah mau agar kita melakukan kebaikan bukan karena agar kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberikan anugerah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tindakan yang bisa kita lakukan adalah membantu atau menolong orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan melalui menolong orang lain, atau wujud tindakan baik yang kita lakukan bagi orang lain yang Tuhan inginkan dalam diri kita, yaitu membantu. Dasar mengasihi sesama manusia
kita tahu bahwa manusia adalah berdosa. Bahkan manusia yang berdosa itu akan mengalami sesuatu hal yang kekal jika ia tidak mau bertobat. Jadi pada dasarnya manusia adalah berdosa. Bahkan manusia kehilangan kemuliaan Allah, terpisah jarak antara manusia dengan Allah, sehingga ada jurang yang memisahkan. Namun karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Nah, di sini dikatakan bahwa dosa menyebabkan manusia menjadi mementingkan dirinya sendiri atau egois. Segala sesuatu harus aku, dan aku. Semuanya mementingkan diri sendiri tanpa kita sadari. Hal itu tidak baik. Bahkan selalu menuntut agar orang lain memberikan kebahagiaan yang kita harapkan. Nah, itu yang namanya mementingkan diri sendiri, menuntut. Berarti apapun yang terjadi, mereka harus bisa membahagiakan saya. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa atau apakah kita mampu untuk membahagiakan orang lain? Pada dasarnya, sesama manusia harus saling memberi kasih dan kebahagiaan. Jadi ada timbal balik antara kita mengasihi orang lain dan orang lain pun mengasihi kita. Namun ketika saya mengasihi orang lain tidak berbuat kasih kepada saya. Kita tidak perlu menuntut balik orang lain untuk mengasihi kita, karena kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita melalui penebusan dosa. Ketika kita berbuat baik, itu berbuat baik bukan karena kita akan diberikan sesuatu kepada Tuhan, melainkan karena Tuhan telah mengasihi kita. Oleh sebab itu kita harus mengasihi sesama kita. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita berbuat kasih kepada sesama. Atau mungkin mereka tidak membalas kebaikan kita, itu bukan hak kita, karena kita sudah diberikan kasih karunia, atau kita sudah diberikan anugerah yang terindah, yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu menuntut balas untuk orang lain tetap mengasihi kita. Hal yang menjadi dasar kasih kepada sesama, yang pertama, Allah mengasihi semua orang. Oleh sebab itu kita pun harus saling mengasihi. Misralat di sini 3 Yohanes ayat 6 ya, bukan 3 Yohanes 15. 3 Yohanes ayat 6 dikatakan, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Lalu di sini Yesus mati untuk kita agar dunia selamat serta memiliki kebahagiaan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi di sini Tuhan Yesus mati untuk kita agar dunia itu selamat dan memiliki kebahagiaan. Lalu di sini diajarkan tentang ajaran tentang hukum kasih. Hukum kasih yang sering kita dengar di dalam mungkin di gereja ya. Di sini dikatakan di Matius 22 ayat 39. Di sini dikatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow. Kita melihat bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Yakin bahwa kita tidak pernah yang namanya menyakiti diri sendiri. Ya nak ya, kita tidak mau diri kita itu terlihat buruk. Kita mau mendandani diri kita sebaik mungkin, secantik mungkin atau seganteng mungkin. Nah, biarkanlah apa yang kita lakukan terhadap diri kita, kita lakukan juga terhadap orang lain.
Mungkin kita tidak akan bisa melakukannya secepat kita membalikkan telapak tangan, namun kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita agar kita dapat mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu di sini dikatakan bahwa hal yang menjadi dasar kasih kepada sesama yaitu bukti kasih kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 dan 16, 12 sampai 16. Di sini dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia, yaitu Allah sendiri, berada di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. Wow. Ini adalah menjadi dasar kasih kepada sesama kita. Lalu di sini yang terakhir, diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana caranya, Miss? Bahwa kita bisa diberkati agar kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, di sini di dalam 2 Korintus 5 pasal 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, garis bawahi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita di sini mau belajar atau bagaimana sih menjadi dasar kasih, memberikan kasih kepada sesama, yaitu ada 5 hal. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Dari segala sesuatu yang sudah kita pelajari, bahwa Allah itu memiliki kasih yang Ia berikan kepada kita agar kita dapat memberikan atau menyalurkan kasih tersebut terhadap sesama kita. Itulah dari kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Demikianlah pembelajaran kita. Tetap bersukacita. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita mengerti, serta dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.